nanti saya kehilangan gelar legendnya kalau nggak lucu. Saya silakan duduk. saya gugup kalau ketemu Alvin. Masa sih? Jangan-jangan observasi dulu dilihat dulu. Seperti apa nih? Oke, kalau boleh dibilang yang paling happy dari semuanya kan? Iya. Ya. Dari dulu semuanya yang paling memperjuangkan stand up comedy adalah Betul. Sepi banget dulu. bisa sharing. Kenapa sepi? Kayak gimana menurut saya? Jadi sebetulnya saya selalu berpikir bahwa Indonesia sudah waktunya punya stand up komedian, suasana harus stand up gitu ya. Tapi waktu itu tahun 90, jadi ya harus sedikit dipaksa gitu ya. Setelah kita lihat di luar negeri dan sebagainya. Jadi di sini yang saya lihat di luar negeri juga bahwa itu semua dimulai dengan sebuah acara yang namanya open mic di sebuah komedi cafe gitu ya. Jadi setelah saya mendirikan komedi cafe itu, saya bikin hari pertama itu sudah ada open mic. Maksudnya mengundang siapa-siapa yang ingin terjun ke dunia stand up komedi, kemudian ingin mencoba, tapi nggak ada yang datang tuh. Apa masalahnya? Karena belum ada yang ngerti tentang stand up komedi. Karena itu nggak ada email, nggak ada yang lain-lainnya. Kemana kalian? Di mana mereka? Mungkin belum lahir. Saya baru 6 tahun. Jadi nggak ada yang datang. Memang ada beberapa pelawak ya, saya sebut komedian Indonesia yang datang kemudian mencoba, tapi mereka merasa ini seperti yang lain dari apa yang mereka kerjakan sehari-hari, yang mereka sudah dapat ketenaran dan sebagainya gitu ya. Kemudian mereka nggak jadi gitu. Salah satunya misalnya ada yang sempat bekerja juga untuk saya, kemudian untuk kita di kafe, kemudian kita paksa dia untuk berstand up komedi. Kemudian begitu dia sudah mulai dapat order, sudah mulai punya nama sedikit, dia bergabung sama grup. Saya kecewa ya, bahwa nggak jadi lagi stand up comedian itu. Tukul Arwana salah satunya ya. Kemudian ya banyak yang seperti itu ya. Jadi sebetulnya belum ada animonya atau orang belum mengerti, saya juga nggak ngerti itu. Belum ada animo, nggak menjanjikan atau memang nggak familiar tadi? Sebetulnya menjanjikan, tetapi orang belum tahu ya, karena belum ada promonya bahwa oh inilah sebuah profesi yang menjanjikan. Seperti sekarang sebuah promonya hebat sekali ya. Ingat bahwa dulu belum ada YouTube, belum terlalu internet ya, jadi orang nggak bisa belajar apa itu stand up comedy, bisa hidup nggak dari stand up comedy gitu ya. Tapi setiap pelawak pasti bisa stand up comedy? Enggak, karena itu sebetulnya sama-sama genrenya adalah komedi, tetapi sebetulnya sangat berbeda jauh dari segi sulit ya untuk menjelaskannya tanpa dianggap untuk merendahkan yang lain gitu ya, bahwa ini lebih smart, lebih intelektual, lebih banyak dipikirkan, lebih banyak tekniknya ya, dibanding dengan secara alami gitu ya, bakat alami. Ini enggak, ini sesuatu yang bisa dipelajari. Kalau di luar kan bebas tuh ngomongnya. Iya. Kalau di sini kan ada batasan. Betul. Suku Sara pasti agak sedikit yang boleh. Nah kalau di luar kan orang mau ngomong apa close. Nah di sini gimana? Itu sebabnya. Ini kenapa langsung ketawa? Ini doang ada batasan. Ya itu kesulitan. Sebenarnya boleh selama permissionnya adalah kita adalah bagian dari yang ditertawakan. Kayak soalnya ngomongin Sunda karena dia Sunda. Terus ada orang Batak ngomongin Batak karena dia Batak. Ernest gitu komedian Chinese gitu kan ngomongin Cina karena dia Cina gitu. Akan menjadi problem kalau saya ngomongin Cina gitu, ngelucu-lucuin itu karena saya bukan bagian dari mereka. Nah, karena saya sempat ada menyaksikan di YouTube, ya itu banyak sekali yang komen karena dia bukan orang itu, dia ngomong ke situ gitu, ada kan? Ya, yang seperti itu. betul. Itu sebabnya sekarang kita pikir bahwa ini kan starting dan tiba-tiba menjadi sangat semarak, tetapi kita sebetulnya sedang menunggu untuk terbentuknya secara alami stand up komedi Indonesia. Kita singkat SUCI sekarang, stand up komedi Indonesia ya. Ya itu penuh dengan batasan-batasan kita. Namanya Linda sekali. Semuanya tidak suci. Semuanya tidak suci. Kalau lihat ke penampilan dia memang aduh jauh sekali. Jauh dari suci. Kan selama itu doa, kan saya didoakan menjadi orang yang soleh, jadi belum tercapai doanya. Itu makin lama tuh. Boleh diulang
Gila lagi di komedi. Tentang pengulangan itu menurut kamu gimana? Sebetulnya itu nggak apa-apa ya. Jadi kita nih berkiblat ke barat memang ya. Jadi di sana pun nggak apa-apa. Justru malah itu ya, mereka ada yang namanya komedi rutin ya, rutin stand up rutin itu adalah bahan atau set yang dibawakan oleh dia berulang-ulang. Saya punya video dari Chris Rock yang baru, itu dia show di 3 kota besar di dunia. Itu bahkan nadanya dia menyampaikan salam sama timingnya itu sama persis, sehingga waktu video itu dipasang kemudian dia halo New York, halo Johannesburg, halo London, itu sama, halonya sama, cuma kotanya aja diganti. Dan itu Atau justru karena ciri khas orang nantikan itu kan? betul. Tapi memang harus ada penonton ya kelihatannya ya. Apa semakin banyak penonton semakin bersemangat begitu? Justru kalau saya bilang basicnya pengertian stand up itu adalah sebetulnya sekarang agak salah nih ya, menurut saya ya, agak salah. Itu dikonotasikan dengan pelawak berdiri. Sebetulnya stand up di situ saya mengartikannya bukan sebagai berdiri, bukan standing ya, bukan berdiri, tapi stand up. I stand up for my country, I stand up for my life gitu. You have trouble, I will stand up for you gitu kan. Gagah, jantan, berani menghadapi. Itu menjadi konsep dasarnya penampilan seorang stand up comedian. Berbeda dengan film Charlie Chaplin yang direkam, yang di-taping, kemudian bisa diedit dan sebagainya. Stand up comedy itu berani dia dengan gagah tampil sendiri di hadapan penonton. Jadi memang benar penonton itu sangat penting. Itulah membuktikan bahwa dia seorang stand up karena ada penonton dan dia berani menghadapinya. Garing maupun kepala Maria. Kalau stand up, kalau garing tanggung sendiri. Kalau grup enak, bisa berempat, kalau garing tanggung berempat. Main salah-salahan, ya kan? Aku sih. Dan kalau nggak ada penonton, melucu sendiri. Tapi alhamdulillah kan. Tapi enakan ada penonton atau enggak? Itu Ramon. Kenapa? Enakan ada penonton atau enggak? Oh jelas. Atau dua-duanya sama We need penonton ya. What about kalau nggak ada audiens? Kalau nggak ada audiens, misalnya kayak di kamera atau apa ya, sebetulnya spiritnya berkurang ya. Mau nggak mau kita harus terima itu ya. Ada spiritnya karena seperti tadi saya bilang bahwa basicnya sebuah penampilan stand up comedy itu adalah dua pihak itu, ada penampilnya ada penontonnya gitu. Justru di kita dikenal dengan yang namanya heckler ya, yaitu penonton yang suka nyeletuk. Kalau di Lendong kan suka tuh ya, oh, masa sih gitu ya. Yang kadang-kadang suka ganggu konsep. Dan kita stand up comedy yang nggak siap juga kadang-kadang kita nyautin, jadi terjadi dialog romantis dan itu kita sebut heckler. Itu menjadi bagian dari stand up comedy. Bahkan di pertandingan dunianya itu di Last Comic Standing itu dipertandingkan. Jadi kita akan beradu, kita sama rame-rame jadi heckler, Mas Alvin yang jadi stand up komedinya. Sebentar lagi kita lihat. Coba dong di depan tentang kau sendiri seperti apa? Kalau apanya? Stand up comedy sendiri di depan. Saya. Iya. Tadi saya bilang bahwa sekarang ini stand up comedy itu sedang marak sekali di Indonesia dan they call me a living legend of stand up comedy dan saya menikmati gelar itu. Jadi sekarang saya sangat berhati-hati untuk tampil apalagi dalam waktu singkat. Jadi sekarang saya sudah mulai sangat selektif dan memasang tarif tinggi dan saya berusaha untuk menghindari penampilan-penampilan yang tidak perlu. Ini stand up comedy. Bukan stand up comedy, ini stand up karena comedy. mempertaruhkan gelar tadi. Ya, saya sangat menikmatinya. Wah. Kenapa? Apa memang ada persaingan yang luar biasa terjadi antar para stand up comedy? Enggak, belum. Kalau di sini belum. Saya masih berada di atas dan mereka junior. Kalau legend di Indonesia emang suka gitu. Kita lihat juga band legend suka kasihan. Kalau band. Kalau legend ini kan susahnya begini, kalau dia tampil lucu orang bilang ya segitu aja. Atau kalau muji, ya maklum legend. Kalau lucu, wah itu kan legend. Iya, besok saya nggak diundang lagi. Ya acara-acara seperti ini. Kita break dulu, kita balik saat lagi. Stand up comedy akan menjadi salah satu profesi yang bisa menjamin, malah di Amerika sekarang bilang the easiest way to be entertainer is a stand up comedy. Stand up comedy akan menjadi salah satu profesi yang bisa menjamin kehidupan kita dan bisa, malah di Amerika sekarang bilang the easiest way to be entertainer is a stand up comedy, lewat stand up comedy. Jadi ternyata terjadi
terjadi juga di Indonesia ya. Saya yakin sekali nih akan Ladang, profesi ya. Ladang baru.